Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara tercinta. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta negara adalah sebagian daripada iman. Bukti kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tanah airnya ketika beliau sedang keluar, ketika beliau sedang bepergian, ketika unta beliau mau sampai di tempat beliau, itu beliau menyegerakan kaki untanya. Beliau menyegerakan kaki unta pengen segera sampai ke tanah air beliau, karena begitu cinta beliau kepada tanah airnya. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kecintaan kepada Indonesia, yang dimana Indonesia adalah tanah airnya kita, tanah tumpah darahnya kita, kecintaan kita merupakan bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada iman bagi orang yang tidak cinta kepada Indonesia. Bagi kita orang-orang Indonesia, jikalau kita tidak punya kecintaan kepada Indonesia, maka kita bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebab nikmat kemerdekaan begitu mulia, begitu agung. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sangat patut untuk kita syukuri. Tetapi banyak orang-orang sekarang, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lalai dalam bersyukur kepada Allah, sehingga cara mereka bersyukur kepada Allah justru dengan cara-cara yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Habib, bahwasanya banyak orang-orang merayakan 17 Agustus dengan dangdutan, banyak orang-orang merayakan 17 Agustus dengan orkesan, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Di situ ada mabok-mabokan, di situ ada narkoba, di situ ada perzinahan, sehingga yang turun bukan rahmat, yang turun bukan anugerah, yang turun adalah azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh salah cara mensyukuri nikmat kemerdekaan justru dengan duduk di majelis ini, bersolawat kepada Rasulullah, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk negeri, dengan mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa, mengirimkan Yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, solawat kepada para pahlawan, para pejuang, para ulama dan para santri yang telah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan di Indonesia didapatkan bukan dengan mudah. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan tertawa, bukan dengan senyuman, bukan dengan cengengesan-cengengesan. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan nongkrong, bukan dengan santai-santai, tetapi kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan perjuangan, dengan pergerakan, dengan mengangkat pedang, dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata. Saudara-saudara, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, waktu itu belum ada merah putih, waktu itu belum ada Garuda, waktu itu belum ada Pancasila, waktu itu belum ada NKRI, waktu itu belum ada Indonesia, belum ada presiden, belum ada menteri, belum ada anggota dewan. Indonesia belum merdeka, Indonesia masih dijajah. Ketika itu yang ada pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, musola-musola, masjid-masjid, surau-surau, para ulama dan para santri. Mereka berjuang bersama para pahlawan, mereka berjuang bersama para pejuang, mereka berjuang bersama rakyat. Sama-sama mereka mengangkat senjata untuk memerdekakan bangsa dan rakyat Indonesia dari penjajahan Jepang, dari penjajahan Belanda. Saudara-saudara, kemerdekaan ini didapatkan bukan dengan cengengesan, bukan dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Islam Nusantara pada sekarang, yang dimana banyak aliran-aliran Islam Nusantara mereka menyalahgunakan rahmatan lil alamin. Mereka berkata, udahlah, nggak usah jihad, udahlah, nggak usah angkat pedang, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu ngapain itu mukulin, ngancurin diskotik? Nggak usah, Islam itu rahmatan lil alamin. Kamu ngapain bubarin aliran sesat? Nggak usah, Islam itu rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penindasan, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kemungkaran, maka demi Allah, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketika Bung Tomo dan para anak-anak Surabaya datang kepada beliau meminta pendapat, meminta pandangan, meminta fatwa, meminta ijtihad, apakah beliau berkata, udahlah,
nggak usah berjuang lawan Jepang, nggak usah berjuang lawan Belanda, nggak usah berjuang lawan Inggris. Islam itu rahmatan lil alamin. Doain aja biar Jepang dapat hidayah, doain aja biar Belanda dapat hidayah, doain aja biar Inggris dapat hidayah, doain aja biar mereka penjajah-penjajah itu dapat hidayah. Apakah jawaban beliau seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Ketika beliau ditanya, wahai kiai, wahai syekh, wahai hadratus syekh, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Besok tentara Inggris mau datang untuk mengambil senjata-senjata kita. Apa jawaban Kiai Hasyim Asy'ari? Wajib bagi setiap muslim untuk mempertahankan tanah airnya, sehingga ketika satu daerah, suatu negeri dijajah oleh orang lain, maka jihad hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap anak-anak Indonesia mengangkat pedang berjuang untuk bangsa, rakyat, dan negara Indonesia. Kalau Islam rahmatan lil alamin diartikan seperti yang Islam Nusantara artikan sekarang, maka demi Allah Kiai Hasyim Asy'ari tidak akan mengeluarkan fatwa dan ijtihad seperti itu, saudara-saudara. Jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap penindasan, diam terhadap penjajahan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan perjuangan, dengan pergerakan, dengan mengangkat pedang, dengan mengangkat bambu runcing, dengan perlawanan, dengan berjuang, dengan berperang, saudara-saudara. Bahkan santri-santri dan para ulama, saudara-saudara, tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para habaib, darah para kiai, darah para santri telah membasahi tanah Indonesia. Indonesia tidak akan pernah dipisahkan dari ulama. Kemerdekaan Indonesia didapatkan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para santri. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali, yang dimana beliau bersama masyarakat Bekasi ketika itu berjuang untuk melawan Belanda. Saudara-saudara sekalian, waktu itu santri-santri zaman dulu yang berjuang untuk bangsa, malam mereka megang pena, malam mereka megang kitab, malam mereka murojaah, mutalaah, hifdzul mutun, tadarus Quran, mereka tahajud, malam mereka basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Tetapi begitu terbit matahari, begitu siang, mereka nggak pegang pulpen, mereka nggak pegang kitab. Kalau malam mereka pegang pulpen, malam pegang kitab, malam pegang Quran, malam basah dengan air mata rindu, air mata cinta kepada Allah. Maka siang mereka megang pedang, tubuh mereka basah dengan darah, mati syahid di jalan Allah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini didapatkan dengan susah payah, dengan letih, dengan perjuangan, dengan darah, dengan air mata, saudara-saudara. Kalimat apa yang mereka teriakkan? Kalimat apa yang mereka serukan? Tidak ada kalimat yang bisa membuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Kalimat apa yang disampaikan, yang dilontarkan, yang diteriakkan, yang disuarakan oleh Bung Tomo beserta anak-anak Surabaya? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Kiai Haji Nur Ali? Kalimat apa yang diteriakkan oleh Jenderal Sudirman, yang diteriakkan oleh Pangeran Diponegoro, yang diteriakkan oleh Imam Bonjol, yang diteriakkan oleh Pangeran Antasari? Tidak ada kalimat lain yang mereka teriakkan. Tidak ada kalimat yang bisa membangkitkan, yang bisa membakar semangat pemuda-pemudi Indonesia, semangat para ulama, semangat para santri, semangat para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalimat yang menjulang tinggi di atas langit Indonesia, sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka. Kalimat yang membakar, kalimat yang bisa merobek-robek, apa yang bisa merobek-robek hati para musuh, kalimat yang membuat hati-hati musuh kacau, kalimat yang membuat hati-hati musuh ketakutan, kalimat yang membuat hati-hati para penjajah khawatir. Tidak ada kalimat yang mereka teriakkan, tidak ada kalimat yang bisa membuka ambang gerbang kemerdekaan Indonesia kecuali kalimat Allahu Akbar. Kalimat itu yang mereka teriakkan, saudara-saudara. Kalimat yang setiap sholat kita lantunkan. Kalimat itulah yang membakar semangat para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Tetapi di zaman sekarang, kalimat itu kalau kita suarakan, kalau kita lontarkan, langsung dituduh radikal. Oh, itu Allah Akbar radikal itu. Itu ormas yang Allah Akbar itu radikal itu. Itu majelis salim yang teriak-teriak Allah Akbar radikal itu. Saudara-saudara, zaman dulu santri-santri yang pakai putih-putih megang bambu runcing sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang dimana ketika itu di Surabaya ada namanya pasukan Gurkha, mereka sekutunya Inggris. Apa kata pasukan Gurkha? Kami pergi bersama Inggris menjajah daerah-daerah yang lain. Kami tidak pernah ketakutan seperti ini. Kami menjajah Malaysia, menjajah ini, menjajah itu. Kami tidak pernah ketakutan. Tetapi ketika kami datang di tanah Surabaya ini, kami melihat putih-putih ini, maksudnya para santri yang megang bambu runcing. Ketika mereka mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, hati kami ketakutan, hati kami kacau balau, konsentrasi kami hilang, sehingga banyak dari pasukan Gurkha yang membelot justru jadi membela Indonesia. Tetapi kita sekarang kalau pakai putih-putih mengucapkan kalimat Allahu Akbar, langsung ditangkap,
langsung dituduh radikal, langsung dituduh intoleran. Padahal kita berjuang untuk bangsa, kita pengen bangsa ini maju, kita pengen Indonesia ini merdeka. Merdeka dari apa? Saudara-saudara, 73 tahun Indonesia telah merdeka dari Jepang, merdeka dari Belanda. Tetapi sampai saat ini Indonesia belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pejabat kotor, belum merdeka dari pengkhianat bangsa, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari golarat, belum merdeka dari saya. Oleh karenanya kami sampaikan kepada kalian yang menuduh kami sebagai radikal, yang menuduh kami sebagai intoleran, jikalau kami berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, ingin membebaskan Indonesia dari koruptor, dari pejabat kotor, dari pengkhianat bangsa, jikalau kami teriak pada Allahu Akbar, kalian sebut kami radikal, kalian sebut kami intoleran. Jikalau berjuang untuk agama, kalian sebut kami radikal, kalian sebut kami intoleran. Saksikanlah, wahai penduduk langit, wahai penduduk bumi, kami adalah radikal, kami adalah intoleran. Jikalau dengan menyebut kalimat Allahu Akbar, berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, kalian sebut kami radikal, kami intoleran, maka ketahuilah kalian sebut radikal, kalian sebut intoleran. Hai para pengkhianat bangsa, ketahuilah kami yang kalian sebut radikal, kami yang kalian sebut intoleran, yang nantinya jikalau ada musuh-musuh bangsa, musuh-musuh negara ingin merampas kedaulatan Indonesia, kami yang kalian sebut sebagai radikal akan berada di barisan paling depan, rela hancur dan biasa untuk Indonesia. Ya, kami yang kalian sebut sebagai radikal, kami yang kalian sebut sebagai intoleran, ya kami yang akan berada di barisan paling depan, yang rela hancur dan binasa untuk kami punya